Dalam hidup, ada sebuah tragedi. Pertama adalah kehilangan yang Anda cintai. Kedua adalah kehilangan diri Anda sendiri demi menjaga mereka yang Anda cintai. Pernahkah Anda duduk di meja makan bersama keluarga, tapi merasa seperti orang asing? Atau berbicara dengan pasangan Anda, namun kata-kata yang keluar bukan yang sebenarnya ingin Anda katakan? Atau di kantor, Anda mengangguk setuju dengan keputusan yang sebenarnya tidak Anda yakini? Ada kegelisahan yang menggerogoti di sana. Kegelisahan yang muncul setiap kali Anda menelan kata-kata Anda sendiri. Setiap kali Anda tersenyum padahal hati Anda sedang menjerit. Hubungan Anda dengan orang lain, dengan keluarga, dengan pasangan, dengan rekan kerja, seharusnya menjadi tempat di mana Anda bisa menjadi diri sendiri. Tapi entah kapan mulainya, hubungan-hubungan itu berubah menjadi panggung di mana Anda harus bermain peran. Anda menjadi aktor yang sangat mahir berpura-pura, sangat mahir mengalah, sangat mahir mengalah, sangat mahir mengatakan tidak apa-apa, padahal semuanya tidak baik-baik saja. Epictetus, filsuf Stoik, mengajarkan, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda bahkan masih sadar sedang bereaksi? Atau reaksi mengalah itu sudah menjadi begitu otomatis hingga Anda tidak lagi mengenalinya? Untuk Anda yang sudah subscribe, terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas ini. Dan bagi Anda yang belum, bergabunglah dengan kami. Tekan tombol subscribe, karena apa yang akan kita bongkar hari ini, mungkin mengubah cara Anda melihat hubungan. Ada sesuatu yang aneh dalam cara kita membangun hubungan. Kita diajarkan untuk berbagi, untuk memahami, untuk mengalah demi keharmonisan. Semua itu baik. Tapi tidak ada yang mengajarkan kita kapan harus berhenti. Tidak ada yang memberitahu kita bahwa ada garis tipis antara fleksibel dan kehilangan diri sendiri. Lao Tzu, filsuf Taoisme, mengajarkan, air mengalir, tetapi tidak pernah kehilangan esensinya. Maksudnya begini, air bisa mengalir ke gelas, ke botol, ke sungai, ke laut. Bentuknya berubah, tapi dia tetap air. Dia tidak pernah menjadi tanah atau api hanya karena wadahnya menuntut demikian. Tapi tunggu dulu, bagaimana dengan Anda? Ketika Anda bersama keluarga, apakah Anda masih Anda? Ketika Anda bersama pasangan, apakah suara Anda masih terdengar? Ketika Anda di kantor, apakah Anda masih mengenali diri sendiri? Atau Anda sudah berubah menjadi apa yang orang lain butuhkan? Hingga esensi Anda sendiri menguap tanpa Anda sadari. Hari ini, kita akan membuka pintu yang jarang orang berani buka. Dan inilah yang mungkin mengejutkan Anda. Pintu ini akan membawa Anda keluar dari masalah, dan juga membawa Anda lebih dalam ke dalam diri Anda sendiri. Bersiaplah. Perjalanan ini mungkin tidak nyaman, tapi akan membebaskan diri Anda. Harga tersembunyi yang Anda bayar. Bayangkan hubungan Anda seperti sebuah rumah yang Anda bangun bersama. Setiap kali Anda mengalah tanpa pertimbangan, Anda membuka pintu dan membiarkan orang lain masuk menata ulang rumah itu. Pada awalnya, mereka memindahkan sofa Anda. Anda berpikir, tidak masalah, ini hanya sofa. Kemudian mereka mengganti tirai dengan warna yang bukan selera Anda. Anda diam saja, tirai saja. Minggu berikutnya, mereka mengecat ulang kamar tidur Anda. Warnanya tidak Anda sukai, tapi Anda tetap mengatakan, tidak apa-apa, yang penting dia senang. Lama-kelamaan, Anda berjalan di rumah itu dan tidak mengenali apapun. Furnitur bukan pilihan Anda. Warna dinding bukan selera Anda. Bahkan aroma di udara terasa asing. Dan yang paling menyakitkan adalah, orang lain merasa nyaman di rumah itu, sementara Anda merasa seperti tamu. Anda yang membangun, tapi mereka yang tinggal. Anda yang membayar, tapi Anda yang terusir. Inilah yang terjadi dalam hubungan ketika mengalah menjadi kebiasaan. Dengan keluarga, Anda kehilangan hak untuk memilih jalan hidup Anda sendiri. Dengan pasangan, Anda kehilangan suara dalam keputusan yang seharusnya dibuat berdua. Dengan rekan kerja, Anda kehilangan penghargaan karena kontribusi Anda dianggap sudah sewajarnya. Rumah yang bernama diri Anda perlahan diambil alih, dan Anda hanya bisa menonton. Saya perjelas, ini bukan tentang rumah. Tapi tunggu, bagaimana jawabannya? Ini dia. Masalahnya bukan pada orang lain yang masuk ke rumah Anda. Masalahnya adalah Anda tidak pernah memberitahu mereka bahwa ada ruangan yang tidak boleh diubah. Anda tidak pernah mengatakan, ruangan ini adalah identitas saya, jangan sentuh.
Anda membiarkan semua pintu terbuka tanpa batasan. Dan sekarang Anda bertanya-tanya, mengapa saya tidak lagi mengenali rumah saya sendiri? Kepercayaan keliru tentang kedamaian. Alasan Anda membiarkan semua itu terjadi sederhana namun menyakitkan. Anda percaya bahwa kedamaian datang dari menghindari konflik. Anda berpikir bahwa dengan tidak membuat gelombang, hubungan Anda akan tetap tenang. Tapi mari kita lihat lebih jujur. Hubungan Anda dengan keluarga mungkin terlihat damai di permukaan, tapi di dalam diri Anda ada amarah yang membara setiap kali mereka membuat keputusan untuk Anda. Hubungan Anda dengan pasangan mungkin terlihat harmonis, tapi ada jarak yang semakin melebar setiap kali Anda menelan pendapat Anda. Hubungan Anda dengan rekan kerja mungkin terlihat profesional, tapi ada kelelahan yang menumpuk setiap kali Anda menerima beban yang bukan tanggung jawab Anda. Bayangkan hubungan seperti sungai. Air yang sehat mengalir, kadang tenang, kadang deras, tapi selalu bergerak. Ketika Anda selalu mengalah, Anda tidak membiarkan sungai mengalir. Anda membendungnya. Anda menahan semua yang seharusnya keluar, pikiran yang seharusnya disuarakan, perasaan yang seharusnya diungkapkan, batasan yang seharusnya ditetapkan. Dan bendungan itu lama-kelamaan mulai retak. Retakan kecil muncul dalam bentuk kelelahan tanpa alasan. Kemudian retakan melebar, muncul sebagai sakit kepala yang datang setiap kali Anda harus bertemu orang tertentu. Lalu bendungan itu hampir runtuh, dan Anda merasakan kekosongan di dada, perasaan bahwa Anda sudah tidak peduli lagi. Ini bukan kedamaian. Ini adalah kehancuran yang bergerak lambat. Jadi ini dia cara mengatasinya. Anda perlu berhenti membendung dan mulai membuka katup air secara bijaksana. Bukan meledakkan bendungan dengan amarah, tapi membuka aliran sedikit demi sedikit dengan kejujuran. Dan bagaimana caranya? Itulah yang akan kita pelajari sekarang. Cara membuka aliran dengan bijaksana. Inilah bagian yang paling penting dan paling praktis. Membuka bendungan tidak berarti meledakkannya. Anda tidak perlu tiba-tiba berteriak pada keluarga, memutuskan hubungan dengan pasangan, atau resign dari pekerjaan. Anda hanya perlu mulai membuka katup air sedikit demi sedikit. Dan ini dimulai dengan mengenali bahasa tubuh Anda sendiri. Besok, ketika keluarga Anda mengambil keputusan untuk Anda tanpa bertanya, berhenti sejenak sebelum mengatakan iya, terserah. Rasakan tubuh Anda. Apakah dada Anda tiba-tiba terasa sesak? Apakah bahu Anda menegang? Apakah napas Anda menjadi dangkal? Ini adalah tubuh Anda yang berbisik. Tunggu, ini bukan untuk kita. Jangan abaikan. Katakan dengan tenang, beri saya waktu untuk memikirkan ini. Tidak kasar, tidak dramatis, hanya jujur. Kemudian ketika sendirian, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku mau ini, atau aku hanya takut mengecewakan mereka? Jika jawabannya yang kedua, Anda punya hak untuk mengatakan, saya menghargai masukanmu, tapi kali ini saya akan memilih jalan yang berbeda. Dengan pasangan, ketika dia membuat rencana tanpa melibatkan Anda, jangan langsung mengangguk, rasakan dulu. Apakah ada ketidaknyamanan di perut Anda? Itu adalah sinyal. Katakan, aku ingin diajak bicara dulu sebelum kita memutuskan. Sederhana, tapi ini adalah cara Anda mengatakan, aku juga ada di hubungan ini. Dengan rekan kerja, ketika mereka melempar pekerjaan ekstra, sebelum refleks mengatakan baik, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini tanggung jawabku? Apakah aku punya kapasitas? Jika tidak, katakan, saya sedang menangani prioritas lain. Bisakah kita diskusikan timeline yang realistis, profesional tapi tegas? Inilah yang akan terjadi. Pada awalnya, akan terasa canggung. Mungkin keluarga terkejut. Mungkin pasangan sedikit bingung. Mungkin rekan kerja tidak terbiasa. Tapi perhatikan apa yang terjadi pada tubuh Anda. Setelah Anda mengatakan kebenaran kecil itu, rasakan bahu Anda. Apakah sedikit lebih ringan? Rasakan napas Anda. Apakah sedikit lebih dalam? Rasakan dada Anda. Apakah ada ruang yang terbuka di sana? Ini adalah tubuh Anda yang mengatakan, terima kasih. Akhirnya kau mendengarku. Dan setiap kali Anda melakukan ini, setiap kali Anda memilih kejujuran kecil, Anda sedang membangun kembali rumah yang bernama diri Anda sendiri. Anda memasang tanda di beberapa ruangan, ini adalah ruang saya, hormati. Dan perlahan, orang-orang di sekitar Anda akan belajar menghormati tanda itu. Jadi, kembali ke kegelisahan di awal, perasaan asing di meja makan. Kata-kata yang tidak Anda ucapkan pada pasangan. Anggukan tanpa keyakinan di kantor. Sekarang Anda tahu dari mana semua itu datang.
bukan dari orang lain yang jahat atau tidak peduli, tapi dari Anda yang terlalu lama membiarkan pintu terbuka tanpa batasan. Dari Anda yang membendung sungai hingga retak. Dari Anda yang lupa bahwa kehadiran yang jujur adalah hadiah terbesar yang bisa Anda berikan dalam sebuah hubungan. Mulai hari ini, hubungan Anda dengan keluarga bisa menjadi ruang di mana Anda dihormati, bukan hanya dipatuhi. Hubungan Anda dengan pasangan bisa menjadi kemitraan sejati, bukan satu pihak yang selalu mengalah. Hubungan Anda dengan rekan kerja bisa menjadi kolaborasi yang sehat, bukan eksploitasi. Tapi semua itu dimulai dari satu keputusan sederhana, mendengarkan tubuh Anda, menghormati suara Anda, dan membuka katup kejujuran sedikit demi sedikit. Anda tidak perlu sempurna, Anda hanya perlu mulai. Jika video ini berbicara kepada jiwa Anda, tekan tombol like, bagikan kepada seseorang yang mungkin membutuhkan pesan ini, dan subscribe untuk lebih banyak kebijaksanaan yang membebaskan. Terima kasih telah menonton. Ingat, kehadiran Anda yang utuh adalah hadiah terbesar bagi setiap hubungan dalam hidup Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam, tetap tenang.